Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo kelas 6A. Gimana, apa kabarnya? Sehat ya? Oke, kita berjumpa lagi sama Ibu Asri walaupun jarak jauh ya. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengulang pembelajaran yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Tema 1, subtema 1, mulai dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Nah, mulai dari pembelajaran 1 yaitu tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan ya. Ingat kan? Jadi pembelajaran 1 itu membahas tentang teks laporan ya, ada kaitannya dengan teks laporan. Jadi teks laporan itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, dari hal-hal yang kita amati, kita buat laporan. Apa sih isi laporan tersebut? Jadi isinya itu tentang informasi umum. Informasi umum itu apa? Informasi umum itu terkait tentang waktu, kapan pengamatannya, ya, lalu tanggal berapa, hari apa, lalu di mana melakukan pengamatannya. Nah, yang kedua itu tentang kumpulan fakta-fakta. Misalnya terkait apa yang kita amati itu kejadiannya seperti apa, atau apa hal-hal yang kita lihat dari yang kita amati. Yang ketiga baru kesimpulan. Nah, pada teks laporan juga terdapat ide pokok. Nah, sekarang kita mengulas sedikit tentang menentukan ide pokok. Nah, kita perhatikan contoh berikut ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Oke, itu kalimat atas, kalimat pertama pada paragraf ini. Dilanjutkan lagi, singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi bakar. Nah, apa sih ide pokok pada paragraf tersebut? Nah, sekarang coba kita pelajari dari kalimat awal. Kalimat awal itu sudah memberikan kode bahwa selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Jadi dia udah memberitahu bahwa di Indonesia ini selain nasi dan jagung, yang jadi makanan pokok itu juga singkong. Nah, artinya kan yang jadi pembahasan adalah singkong, bukan nasi dan jagung. Nah, dilanjutkan, diperjelas lagi dengan kalimat-kalimat di bawahnya. Dia membahas tentang singkong, masih tentang singkong. Artinya ide pokoknya tentang singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian, singkong juga dijadikan makanan pokok. Bagiannya yaitu umbi bakar. Nah, ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Itu ide pokoknya. Kalau yang umbi bakar tadi, bagian yang dijadikan makanan itu adalah umbi bakar pada tanaman singkong ya. Lalu singkong termasuk tanaman umbi-umbian, itu hanya kalimat penjelas. Kalimat utamanya yaitu yang di atas tadi, singkong adalah salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Baik, paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut di perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Pada pembelajaran 1 itu membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, kalian harus pahami dulu perkembangbiakan itu apa sih? Jadi perkembangbiakan itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan dan melestarikan keturunannya agar apa? Agar melestarikan itu agar tidak punah. Jadi perkembangbiakan itu kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan, untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Nah, perkembangbiakan itu terbagi dua, ada yang secara vegetatif, ingat ya. Ya, vegetatif, dan ada yang secara generatif ya. Nah, vegetatif tanpa perkawinan. Kalau generatif adalah melalui proses perkawinan ya. Sekarang kita bahas yang perkembangbiakan secara generatif. Jadi perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sekarang coba perhatiin, ada sel kelamin jantan. Nah, ingat tidak, sel kelamin jantan itu bagian apa? Apa sel kelamin jantan? Iya, benang sari. Masih ingat ya? Nah, kalau sel kelamin betinanya,
Kalau sel kelamin betinanya apa? Sel kelamin betinanya itu iya, putik. Jadi sel kelamin jantannya adalah benang sari dan sel kelamin betinanya adalah putik. Nah, itu harus diingat ya. Jadi proses penyerbukan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya kalau generatif ya. Nah, proses penyerbukan itu apa? Proses penyerbukan itu adalah proses jatuhnya benang sari di kepala putik. Nah, benang sari tadi alat kelamin jantan ya, dan putik adalah alat kelamin betina. Nah, bunga ini adalah alat perkawinan pada tumbuhan. Ya, ingat ya. Jadi diingatkan tadi sel kelamin jantannya. Oke, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini proses dari perkembangbiakan generatif ya, seperti yang sudah dibahas. Jadi perkembangbiakan generatif itu terjadi peristiwa penyerbukan. Penyerbukan tadi apa? Jatuhnya serbuk sari, benang sari di kepala putik ya. Jadi tumbuhan itu melakukan proses, dimulai dari proses penyerbukan tadi, lalu tumbuhan baru malah akan terjadi juga pembuahan, yaitu serbuk sari melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina, baru akan menghasilkan zigot. Zigot itu tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Jadi biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru itu akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa dan berbunga, lalu menghasilkan biji kembali. Berulang seperti itu siklusnya ya. Nah, kalau di generatif yaitu dia melakukan penyerbukan. Penyerbukan tadi apa? Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari di kepala putik. Jadi proses jatuhnya benang sari di kepala putik itu bermacam-macam. Ada yang disebut dengan penyerbukan sendiri, ada yang disebut dengan penyerbukan tetangga, ada yang silang dan ada yang bastar ya. Masing-masing ada penjelasannya ya. Ya. Nah, setelah tadi tentang perkembangbiakan generatif ya. Nah, kita ke kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Jadi kita bahas negara-negara yang di Asia Tenggara saja ya untuk di pembelajaran 1. Ya, jadi negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama, tapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Pasti dong ya. Nah, sekarang kita lanjut ke penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sila pertama itu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila pertama itu Pancasila itu memiliki makna dan memiliki penerapannya dalam kehidupan kita. Jadi Pancasila itu harus diterapkan di kehidupan kita. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan kita agar kehidupannya berjalan dengan teratur, baik ya. Nah, sila pertama itu mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di Indonesia ini ya diakui keberadaan agama. Jadi harus beragama ya, tapi tidak dipaksakan untuk memilih satu agama. Maksudnya kita tidak boleh memaksakan orang untuk memeluk agama seperti kita ya, atau memaksakan orang untuk beribadah seperti cara kita padahal agamanya beda. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, lalu nilai-nilai yang terkandungnya apa pada sila pertama Pancasila? Nilai yang terkandungnya yang pastinya kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mensyukuri karena kita percaya adanya Sang Pencipta, maka kita harus mensyukuri segala yang ada di alam semesta ini. Jadi tidak boleh dicemooh atau tidak boleh tidak ada rasa syukur ya. Jadi mensyukuri segala yang ada di alam semesta karena terkait dengan Sang Pencipta kita.
Lalu yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama. Nah, itu tadi karena berhubungan sama sila pertama, berhubungan dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka di Indonesia yang terkandungnya tuh bebas. Setiap warga negara bebas untuk memeluk agama yang dipercayainya. Misal, ibu sendiri mempercayai adanya untuk ibu peluk agamanya, untuk ibu anut adalah agama Islam. Nah, ibu bebas tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun, ya. Nah, kalau kamu itu kan dari keturunan orang tua, ya, tapi kamu mensyukuri bahwa orang tua, ya, memberikan kamu penjelasan terkait tentang agama kamu apa, nak, ya. Jadi tidak serta-merta tidak tahu, itu. Nah, seperti itu. Lalu yang nomor 4, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Pasti dong. Jadi kita hidup di bangsa Indonesia ini yang beraneka ragam, ya, beraneka ragam pula karena bebas tadi dalam memeluk agama, maka di kehidupan kita pun tentunya ada agama lain yang harus kita hormati. Jadi kita menghormati, misalnya di saat jam-jam ibadah agama orang, kita tidak kita menghormati, mempersilahkan atau tidak membunyikan hal-hal yang keras kalau kita bertetangga sehingga mengganggu kenyamanan mereka dalam menjalankan agamanya. Nah, itu poin yang harus kita lakukan. Nah, kalau sila kedua itu nilai-nilainya. Sila kedua itu maknanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Jadi jangan selalu menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Tapi jangan pula melakukan kewajiban terus, ya, tanpa dapat hak. Nah, jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kita kita mendapatkan hak kita, tapi kita juga melaksanakan kewajiban kita. Itu yang bagus. Nah, lalu hak itu apa? Sudah tahu ya? Hak itu adalah sesuatu hal yang harus kita dapat setelah kita melakukan kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan yang memang berdasarkan peraturan harus kita lakukan. Misal, kewajiban kamu sebagai siswa, ya kan? Kewajiban kamu sebagai siswa apa? Kewajibannya mengikuti peraturan tata tertib di sekolah, ya, melaksanakan piket, ya. Nah, itu kewajiban kamu kayak itu. Nah, setelah kamu melakukan kewajiban, maka kamu bisa menuntut hak. Hak kamu apa? Mendapatkan pengajaran dari guru, gitu ya. Terus mendapatkan lingkungan yang nyaman untuk kamu belajar, ya, karena kalian sudah melakukan kewajiban seperti itu. Lalu nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua. Nah, yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Iya dong, jadi kita harus mengakui bahwa derajat manusia itu semuanya sama. Walaupun terkadang kita merasakan ada yang kaya, ada yang miskin, padahal itu semua titipan dari Sang Pencipta. Kita nggak perlu mempermasalahkan itu. Yang kita adalah akui bahwa dia sama-sama manusia. Kalau kita ada, kita tolong. Kalau kita tidak ada, ya kita coba meminta pertolongan seperti itu, ya, karena sesama manusia tadi. Jadi tidak membeda-bedakan mulai dari status sosial, ya, atau mulai dari jenis kulit. Jadi tidak membedakan, tapi derajatnya sama, ya, sama kedudukannya. Lalu mengakui persamaan hak dan kewajiban, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, sikap tenggang rasa ini yang perlu kita terapkan, ya, di kehidupan. Sikap tenggang rasa, saling menyayangi, ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ya, saling menyayangi. Artinya jika ada saudara-saudara kita, tetangga, teman yang tertimpa kesusahan, kita berempati, keluar perasaan kita, maksudnya naluri kita sebagai seorang manusia tadi yang harus menolong orang yang sedang kesusahan, ya, tidak acuh, ya, tidak cuek gitu. Walaupun kita terbentur dengan misalnya biaya, kita bisa
dari yang terkecil, dari yang bantuan kita yaitu ya. Lalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, kegiatan sukarelawan ya, memberikan pertolongan pada korban-korban bencana alam. Misal ada yang kebakaran nih, misalnya saudara, nah kamu melihat itu, misalnya dia punya anak, nah pastikan buku-buku si anak tersebut kan sudah terbakar. Nah kalian beri itu salah satu bentuk kalian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan penerapan kalian pada sila kedua sudah terwujud. Kalian mengirimkan satu kardus buku-buku bacaan atau baju-baju kalian yang sudah tidak terpakai tapi masih layak digunakan. Nah itu kalian sudah melakukan penerapan sila kedua pada Pancasila ya. Lalu pembelajaran 2 itu kita mengenal tentang patung. Patung itu adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik. Jadi teknik meniru karya seni ya. Jadi tidak asal, jadi meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda. Nah, patung juga memiliki fungsinya ada sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu ya, seperti ini ya. Kalian lihat itu, jadi patung itu dibuat bukan cuman asal dibuat. Ada beberapa agama yang membuat patung untuk sebagai ibadahnya. Lalu untuk fungsi yang kedua, mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah ya. Lalu yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan taman atau tempat lain. Lalu patung yang kelima, fungsinya untuk sekedar keindahan saja ya. Nah, pembelajaran kita yang ketiga dilanjut tentang, kalau yang pembelajaran 1 tadi membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu melalui proses perkawinan ya. Nah, kalau yang di pembelajaran selanjutnya ini masih tentang tumbuhan tapi perkembangbiakannya secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Nah, vegetatif ini ada yang 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan ya. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peluburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru ya. Nah, lalu kita lanjut. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan cara tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, spora. Nah, penjelasan itu sudah Ibu berikan pada saat materi ini ya. Kita sedikit mengulang saja agar kalian tahu poin-poin pentingnya. Nah, contoh nih. Di sini ada tanaman jahe. Nah, tanaman jahe ini berkembang biak dengan cara apa? Akar tinggal atau rizoma. Jadi biasanya tanaman-tanaman atau apotik hidup itu berkembang biaknya dengan cara akar tinggal atau rizoma, ya. Nah, lanjut dengan kalau yang tadi vegetatif alami. Vegetatif alami itu dengan prosesnya itu tanpa bantuan manusia, jadi tumbuh secara alami. Cara-caranya seperti apa yang tadi ya, tunas, spora, akar tinggal, geragi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini melalui bantuan manusia. Dengan caranya seperti apa? Nah, dengan cara cangkok, stek, merundu, okulasi, dan menyambung ya. Nah, pada pembelajaran 3 juga dibahas tentang ide pokok ya, cara-caranya ya, yaitu dengan membaca keseluruhan isi paragraf, menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi dan Ibu contohkan tadi ya. Nah, ini contoh saja penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Ini bentuknya diagram. Nah, kemarin kalian Ibu minta membuat seperti peta pikiran. Itu dibuat kreasi saja. Sekreasi di mana kalian pokok-pokoknya itu kalian tuliskan ya, membahas tentang apa ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk lebih
menarik minat kamu untuk membaca catatan kamu dari materi yang sudah dipelajari ya, agar tidak membosankan ya. Lalu yang terkait tentang pembelajaran selanjutnya yaitu tentang simpulan teks laporan. Jadi simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Langkah-langkah membuat simpulan adalah membaca teks secara keseluruhan. Jadi memang harus dibaca secara keseluruhan ya, tidak bisa kita langsung membaca pada kalimat yang terakhir atau hanya kalimat awal, tidak. Jadi untuk mendapatkannya kita harus membaca teks itu secara keseluruhan, lalu menemukan informasi pentingnya, lalu menghubungkan informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Itu membahas. Lalu selanjutnya tentang penerapan sila ketiga Pancasila. Kalau tadi sudah sila ke-1 tentang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sila kedua tentang hubungannya derajat harkat manusia yang sama ya. Lalu yang sila ketiga mengandung makna usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, nilai-nilai terkandung pada sila ketiga yaitu bekerja sama demi kepentingan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 5, pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Jadi ini terkait tentang kondisi geografis yang beragam ya, dimanfaatkan untuk. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah tentang alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Jadi patung itu kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Kalau yang kemarin ibu sudah memberikan kamu tugas untuk membuat patung, contoh bahan lunak yaitu dari sabun ya. Bagus-bagus hasilnya ya. Jadi kalian bisa menggunakan alat-alatnya, meja putar, butsir, cetakan, palu, pahat ya, cutter kalau yang kemarin ya. Ada bahan-bahannya, bahan keras yaitu dari batu, kayu, jati dan marmer ya. Nah, membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Jadi ada alatnya meja putar, bahannya itu dari bahan lunak berupa tanah liat ya, seperti ini. Nah, pembelajaran 6 itu tentang ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Jadi teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus ditemukan secara kita membaca teks secara keseluruhan. Nah, penerapan sila ketiga, kalau tadi sila 1, sila kedua, ini penerapan sila ketiga. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat memiliki keragaman bangsa ya. Jadi kita harus menerapkan bahwa kita harus bersatu. Kenapa? Karena sesuai dengan negara kita yang beraneka ragam, makanya kita harus bersatu. Jadi tidak hanya di satu kelompok ya. Lalu adanya perbedaan tidak menjadi perselisihan ya, karena kalau kita sudah berbeda, sudah berselisih tentang perbedaan itu tadi, pasti akan timbul perpecahan ya. Kita sama-sama belajar meskipun dalam jarak jauh. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.